Saiful Jamil tidak merasa bersalah. Jadi bahwa sadar Saiful Jamil ini yang mengakibatkan dia juga melakukan pemuliaan atas dirinya. Jadi pemuliaan atas dirinya itu juga satu masalah yang akan dilawan oleh orang yang tidak melihat dia sebagai orang mulia. Dia sudah di penjara. Dia kan juga berhak di televisi, di YouTube, kan tidak ada salahnya toh? Boleh. Tapi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Trianto Triwikromo. Ini saya datang malam-malam ke rumah. Memang harus malam karena ini peristiwa atau kejadian yang sangat penting ini harus kita tuntaskan malam ini. Oke. Apa ini persoalannya itu mendesak? Saya perkenalkan dulu, di sebelah saya ini adalah senior saya, guru saya, pimpinan saya di Suara Merdeka. Beliau ini sekaligus adalah sastrawan terkemuka di Indonesia, seorang budayawan, juga pecinta MU yang sangat tabah. Pecinta MU yang tabah. Mas Tete, Gimana? kemarin itu kok ada peristiwa edanan itu bagaimana menurut pandangan panjenengan sebagai seorang sastrawan, budayawan atau seniman ini yang kaitan dengan Saiful Jamil yang disambut sedemikian meriah pada saat keluar dari LP itu? Bagaimana? Ya, saya kira ini peristiwa yang layak dibahas dengan tuntas ya. Pertama, kita ini kan hidup dalam apa yang disebut dengan imagologi, satu era imagologi atau era pencitraan. Imagologi? Ya, istilahnya image adalah, itu ya. Ya. Era pencitraan ini kira-kira begini. Jadi seseorang bisa memproduksi citra apapun. Nah, dalam kasus Saiful Jamil saya kira siapapun yang berada di balik Saiful Jamil itu ingin mencitrakan betapa Saiful Jamil telah bebas, yang pertama. Yang kedua, siapapun yang berada di balik Saiful Jamil atau Saiful Jamil sendiri ingin mengatakan aku sudah bebas dan ternyata aku dielu-elukan oleh para penggemarku. Dengan kata lain, di sini ada sesuatu yang dalam istilah kebudayaan disebut glorifikasi. Glorifikasi. Ya, ada pemuliaan yang tidak sewajarnya sebenarnya, karena glorifikasi itu sangat menunjukkan bahwa dilebih-lebihkan. Yang pertama itu. Yang kedua, ingin dikesankan bahwa dia adalah sang pemenang. Akulah sang pemenang, dan itu kemudian diwartakan secara berulang-ulang, disampaikan kepada publik lewat apapun sebenarnya, bisa lewat televisi, bisa lewat media sosial dan yang lain, dan muncul apa yang disebut sebagai amplifikasi. Jadi pengulangan sesuatu digaungkan, penggaungan diulang-ulang, digemakan terus sehingga ingin dikesankan bahwa aku sudah bebas, akulah pemenang, aku dimuliakan oleh para penggemar. Tapi jangan lupa bahwa setiap citra itu juga ada kontra citranya. Jadi ketika seseorang membuat citra, orang-orang yang tidak suka pada sang pembuat citra itu akan segera membuat kontra citra. Yang terjadi hari ini saya kira begitu. Kalau kamu melakukan seperti ini, kami tidak tinggal diam. Kami itu siapa? Bisa netizen. Kami itu siapa? Bisa kelas menengah yang sadar bahwa
orang yang telah melakukan satu kejahatan seksual itu ya jangan segera diberi panggung. Harus ada satu proses yang dalam istilah Gus Miftah itu pertobatan. Ini kan tidak yang muncul apa? Antara lain muncul petisi. Ya, petisi ini juga jangan main-main. Petisi di Indonesia itu kalau makin baik, makin banyak akan jadi gelombang besar. Netizennya banyak Indonesia. Ya, jangan lupa dalam konteks di Indonesia ada ungkapan maha benar. Sang netizen dengan segala komentarnya gitu. Jamil itu bekas terpidana, ya. Bekas terpidana kasus pencabulan di bawah umur. Di dalam prosesnya dia ingin bantuan lah dari hukum itu, dia kasus suap. Kasus suap. Bukan sekadar kasus pencabulan ini. Pencabulan di dalam proses pencabulan itu dia ada kasus suap agar meringankan kasusnya itu. Masalah orang keluar penjara itu kan banyak. Ini sebetulnya yang bermasalah Saiful Jamilnya atau orang-orang yang menyambut atau televisi yang menyiarkan live. Siapa KTT ini sebetulnya yang bermasalah, siapa sebetulnya? Semua bermasalah karena masing-masing tidak bisa menahan diri dalam kehidupan orang yang apalagi selebritas yang dia selalu bisa bikin resonansi apapun, itu harus dipikirkan segala tindakannya. Nah, tidak bisa menahan diri itulah yang saya kira menjadi persoalan. Baik Saiful Jamil itu di sisi Saiful Jamil maupun penggemarnya juga kalau melakukan selebrasi, kita tidak tahu ya, selebrasi itu dilakukan spontan atau tidak, kita juga tidak tahu. Jelas tidak spontan. Atau itu live sudah disiapkan. Kemudian televisi atau media yang menyiarkan itu juga tidak melihat ini kasus apa gitu. Ini kasus tidak sederhana. Dengan menyebutnya tadi pencabulan dan ada korupsi, ada suap. Suap itu masuk korupsi. Ada suap di sana. Dengan kata lain ini ada masalah besar yang jangan disepelekan. Nah, ini terjadi penyepelean oleh banyak aspek, banyak sisi. Satu, Saiful Jamil tidak bisa menahan diri. Menurut saya dia tidak menyadari posisinya sebagai. Menurut saya di posisi orang yang seperti dia yang tidak otonom, dia tidak otonom. Dia itu sebagai selebritas punya tangannya itu banyak. Dia berpengaruh pada siapapun juga gitu. Walau habis di penjara dia masih tetap punya tanggung jawab itu. Iya, saya kira iya. Orang yang sudah di penjara terus tidak kemudian bisa melakukan apapun juga. Artinya setelah di penjara bebas itu segalanya selesai juga. Tidak, masih ada beban. Apalagi persoalannya adalah persoalan persoalan berkait dengan pencabulan dan korupsi. Nah, itu kalau dalam konteks Saiful Jamil. Sekarang kita lihat konteks fansnya. Kita dalam dunia politik kita kayak gitu juga. Sebenarnya banyak orang yang sudah bermasalah dalam konteks korupsi atau apapun, itu masih bisa dipilih menjadi bupati misalnya. Itu yang kita diskusikan di kantor tadi. Ya, saya kira itu masalah besar juga. Dalam konteks lain Saiful Jamil juga begitu. Ini kan mau comeback kan, kembali ke dunianya Saiful Jamil. Jadi fans Saiful Jamil yang mengeluh-elukan itu juga bermasalah. Tidak sekadar Saiful Jamilnya. Nah, media sebagai penggaung gongnya ini, itu juga melakukan kesalahan. Walaupun Trans TV misalnya sudah minta maaf, tapi lagi-lagi proses ini harus segera dituntaskan dengan tidak sekadar minta maaf. Ini kan berarti ada masalah yang mindset yang serius ini. Sangat
Sangat serius. Ini terkait pemandangan loh, memandang persoalan di ini berarti ada. Sangat serius. Saya katakan kita semua dalam kondisi yang sangat salah. Kita memiliki sebuah persoalan dengan kita mudah memaafkan sesuatu yang sebenarnya terlalu besar. Saya itu. Ya kita mudah memaafkan, tiba-tiba mudah lupa dan mudah lupa, betul. Mudah lupa, mudah memaafkan. Kalau ada dalam bahasa Jawa disebut sing wis ya wis gitu. Yeah. Nah, tapi kita tidak punya apa yang dalam bahasa Jawa juga disebut ora rumangsa. Di ora rumangsa, kita ini siapa, kita sedang apa, kita punya masalah apa, dan kita di lingkungan apa. Kita di lingkungan apa. Karena kita hidup ini tidak otonom sekali lagi, tetapi bersangkut paut dengan siapapun. Jadi gerak yang ditimbulkan Saiful Jamil ini sebenarnya ya, secara kebudayaan ini membocorkan bahwa kita punya persoalan besar dengan bagaimana kita memistifikasi orang, kita mengelu-elukan orang, kita melakukan kultus individu pada orang, dan tidak melihat orang itu sedang dalam persoalan apa. Ini sudut pandang kebudayaan itu. Saiful Jamil ini sedang melakukan apa yang disebut mistifikasi gitu, pensakralan kembali dirinya. Nah, mestinya hari-hari kayak gini Saiful Jamil tiarap melakukan demistifikasi, jadi melakukan negasinya dari pensakralan dirinya. Tiara, itu yang disadari terlambat. Ya, seharusnya. Tetapi yang reaksi pertama kan tidak seperti itu. Iya, makanya harus segera dituntaskan dengan dalam konteks Saiful Jamil ya lakukan domestifikasi, melakukan negasi atas pensakralan dirinya lagi. Justru tiarap itu bukan kemudian kalah. Tiarap itu menyadari diri bahwa dirinya daif, bahwa dirinya sebagai manusia melakukan kesalahan dan mohon ampun. Ini bukan sesuatu yang, ini laku kebudayaan yang baik juga gitu. Nah, dalam konteks itulah kemudian perlahan-perlahan kembali ke dunia yang diinginkan, dunia nyanyi, mungkin nyanyi dengan lagu-lagu terbaru yang Yojo nyolok lah itu betul ngono ya ngono. Nah, itu menjadi apa, penyakit sosial kita tadi kan. Satu, Saiful Jamil, kedua fans, ketiga televisi. Saya kira kita punya luka bersama, borok bersama yang tidak boleh dibiarkan. Ini luka bersama loh. Saiful Jamil itu hanya bagian kecil dari kehidupan membuka kotak Pandora. Iya, sebenarnya Saiful Jamil hanya bagian kecil dari luka kita bersama. Karena kalau saya beberkan orang-orang lain misalnya, banyak kasus yang sudah dipenjara, mencalonkan diri menjadi anggota dewan ataupun saya belum sampai situ saya. Ya, anggota dewan atau apapun, dan dipilih dan jadi gitu. Dan misalnya setelah jadi korupsi lagi, masuk penjara lagi, ini kan luar biasa gendeng. Nanti cari di Google ya, daripada saya sebut nama satu-satu nanti. Itu Mas Wahyu, jadi ngeri gitu. Bedanya Saiful dengan artis-artis yang juga terkena kasus. Saya bacakan aja lah, yang ini kan terlalu banyak artis, tapi sebetulnya kan juga banyak yang pernah kena. Biasanya kenanya kan narkoba, tapi macam-macam ternyata. Iya. Coba Anda kasih contoh saja siapa. Nanti akan ketahuan kenapa dia berbeda. Iya. Ya, kenapa ini berbeda. Jennifer Dunn itu penyalahgunaan narkoba.
kemudian Andika Maesa, itu banyak sekali kasusnya, ada penganiayaan, mantan vokalis Kangen Band, ada narkoba, ada dilaporkan bahwa kabur ABG, kemudian ada KDRT, Ariel Noah, itu video porno bareng Luna Maya dan Cut Tari. Kemudian bahkan Raffi Ahmad pun itu kan juga pernah direhabilitasi, kaitan dengan narkoba, direhabilitasi loh, saya bukan divonis loh ya. Nikita Mirzani yang juga apa, yang heboh itu kan juga banyak kasusnya. Reaksinya kok berbeda, dan mereka juga boleh tuh di televisi, boleh tuh di YouTube, tidak ada boykot. Apa bedanya? Kenapa sampai muncul seperti itu? Pada waktu mereka keluar dari penjara, tidak ada pengelu-ngeluan, glorifikasi, tidak ada glorifikasi. Pada waktu mereka keluar dari penjara, tidak mencitrakan diri sebagai orang yang bebas dan melakukan perlawanan dalam tanda kutip terhadap hukum. Aku bebas loh, aku raja loh. Mereka tidak melakukan itu penyebabnya. Jadi mereka tidak melakukan glorifikasi. Televisi pada saat itu juga tidak melakukan amplifikasi. Persoalannya di situ. Makanya mereka ada yang saya sebut sebagai mereka tiarap dulu sebenarnya. Nah, begitu orang pelan-pelan lupa, pelan-pelan menerima. Ariel seperti apa kasusnya? Pada waktu andai kata Ariel keluar penjara atau apapun, atau terbebas dari apapun lalu diglorifikasi, dikalungi apa itu kalung kembang itu, dialu-alukan, akan terjadilah perlawanan di situ. Ada mistifikasi, ada pensakralan dia, ya akan geger. Tapi Saiful Jamil melakukan ini. Bedanya itu. Bedanya di sini. Karena itu solusinya apa sih? Seakan-akan tidak ada sikap penyesalan. Ya tadi yang saya sebut orang rumongso, punya masalah besar. Apalagi memikirkan korban pencabulannya. Ya tentu. Masalahnya bukan sekadar memikirkan, apalagi mikirkan korbannya tadi. Korbannya tadi. Bagi pengalu-aluan itu sudah sebuah masalah. Saya hebat. Dan yang mau dialu-alukan itu juga bermasalah. Gitu loh. Itu yang menyebabkan kenapa peristiwa Saiful Jamil ini ada petisi dan macam-macam, menimbulkan petisi, menimbulkan kehebohan. Kehebohan. Tak ada dalam konteks peribahasa, memang tak ada gading yang tak retak. Tapi retaknya Saiful Jamil dalam kasus ini cukup banyak. Ya, Saiful orang mudah lupa, dan kemudian mengeluhkan. Sebenarnya bukan hanya di selebritis, tak? Di bidang lainnya kan juga seperti itu. Di politik kan juga seperti itu. Sebenarnya penyakit dunia. Penyakit dunia. Karena sudah diingatkan oleh Milan Kundera ya. Siapa itu? Milan Kundera itu pengarang dari Ceko yang mengatakan perjuangan terberat manusia itu perjuangan melawan lupa. Jadi biasa saja sebelumnya di kita. Bukan biasa saja sebenarnya, karena sebenarnya harus ada upaya-upaya untuk membangun ingatan-ingatan, terutama membangun ingatan-ingatan terhadap luka itu. Kita selalu memiliki persoalan dengan ingatan, termasuk ingatan apa yang dilakukan selebritis maupun selebritis. Kita kan sekarang kalau mendengarkan lagunya Ariel sudah tidak ingat kejahatan yang dilakukan Ariel. Arielnya nggak ingat, kita juga nggak ingat. Tapi kebanyakan di kita ingat. Enggak, kita juga nggak ingat. Udah ingat Cut Tarinya kita biasa. Iya boleh. Tetapi kita tidak ingat bahwa ada persoalan. Cut Tarinya ingat. Yang berkait dengan persoalan-persoalan itu. Ariel nggak perlu diingat. Kita melihat Luna Maya, ya udah
nggak ada lagi persoalan dengan Ariel. Untungnya Mas Trianto dan saya wartawan, yang orang yang terbiasa memelihara ingatan-ingatan itu. Saya masih status Luna Maya dan Cut Tari itu apa sampai sekarang itu kan orang lupa juga. Iya, tetapi begini. Masih tersangka loh statusnya itu. Kita semua ini sampai ya, sekarang masih tersangka. Apa namanya? Ditumpuki terus hal-hal baru sehingga hal-hal yang lama itu terabaikan atau tereduksi. Jadi tidak semuanya terlupakan tapi tereduksi. Itu sudah diingatkan sekali lagi oleh Mulan Kundera. Mulan Kundera siapa tadi Mas Li? Biar tahu orang. Mulan Kundera itu bikin buku judulnya sastrawan dia. Iya, Kitab Lupa dan Gelak Tawa judulnya. Kitab Lupa dan Gelak Tawa. Nah, di dalam teks itu, teksnya Mulan Kundera itu mengatakan perjuangan terberat manusia dari perjuangan melawan lupa itu. Dan ya kita benar, kita sulit kok melawan lupa itu karena yang ada lupa. Itu nanti bisa jadi pembenaran dong atas kalau kita tentu tetap tidak karena selalu ada solusi untuk mengatasi yang saya sebut sebagai membangun monumen ingatan itu. Ada banyak contoh lah dalam kisah-kisah besar untuk membangun ingatan. Nah, dalam kisah Mahabharata terutama yang versi saya, beliau ini bikin apa novel dalam Badai Kupu-Kupu juga. Tadi tebalnya seberapa? Seperti bukunya Musashi. Berapa halaman itu? Sekarang ini sudah 607 seri lah ya. Novelnya Mas Eda itu ada berapa? Saya udah nulis 14 buku. 14 buku? 14 buku yang sudah diterjemahkan banyak. Ini terjemahan dalam bahasa Inggris, terjemahan dalam bahasa Inggris. Total 14 buku yang sudah diterjemahkan di berbagai bahasa. Ya, ini terjemahan dalam bahasa Perancis. Ini ada yang Inggris, ada yang Malaysia. Sesat pikir para binatang, selir musim panas. Apalagi ular di mangkok Nabi, bersepeda ke neraka. Yang paling bagus nih resim seks. Geragas. Ya, kita hidup dalam budaya yang geragas. Kematian kecil kata Suwirya. Banyaklah pokoknya yang. Makanya saya malam ini harus menuntaskan persoalan yang maha penting di negeri ini. Dari perspektif kebudayaan, gila Saipul Jamil kayak gitu kok bisa di eluk-elukan. Tapi Mas Trianto, kembali ke Saipul Jamil. Dia sudah di penjara. Dia kan juga berhak di televisi, di YouTube, kan tidak ada salahnya toh? Boleh. Tapi dia dalam bahasa Jawa ki kesusu. Tidak tiarap dulu. Itu tidak dalam bahasa Gus Miftah saya kira tepat. Tidak tobat dulu. Tapi kan dosa tidak semuanya di Saipul Jamil toh di kasus ini. Tentu, semuanya tidak tiarap, bukan hanya Saipul Jamil. Pemujanya tidak tiarap, televisi tidak tiarap. Yeah. Diperlukan penjaraan dulu dengan persoalan, karena persoalannya ini persoalan tidak sederhana. Panjenengan tadi menyebut persoalan pencabulan dan persoalan korupsi. Itu enggak sederhana. Harus ada jarak dulu gitu. Tapi ini enggak gitu. Menganggap kalau di penjara sudah selesai, aku menjadi manusia normal lagi gitu. Penjara itu tidak bisa menghapus segalanya. Penjara memang menghukum ya, tapi hukum itu juga tidak bisa menghapus segalanya. Trauma yang dicabuli ya tidak hilang. Nggak mikir itu dia. Ya itu misalnya. Terus luka sosial ketika dia menghiburkan diri sebagai orang suci itu ya
Ini beda dengan kasusnya Raffi Ahmad mungkin, Beda. Nikita Mirzani, Ya. Ariel, atau servitis cewek-cewek yang banyak narkoba itu dan lain-lain. Ya. Itu. Karena ada jarak. Ya, ada jarak dan tidak sedramatis ini ya. Tidak pelecehan seksual, tidak pencabulan dan tidak korupsi. Itu sangat berbeda dengan Ini yang atau lain-lain. kasus baru, pelecehan nurani dan akal sehat mungkin dengan ini. Itu lebih Dengan penyambutan yang kayak gitu kan pelecehan. Iya. Itu yang kita rasakan bersama loh ya. Iya. Mungkin nilai Anda benar, bersama. Anda benar menyebut pelecehan nurani dan akal sehat itu ya. Jadi kita agaknya punya akal sehat kita juga sedang ternodai, Dinodai. sedang tercemar, sedang sakit. Kita tuh masyarakat yang sakit. Masyarakat yang sakit. Nah, masyarakat yang sakit itu menjadi sensitif. Anda tadi menyebut kepekaan kita itu juga bermasalah ya. Orang peka, orang rumongso. Ini bahaya karena kita nggak rumongso itu. Orang rumongso. Ini daripada dianggap subjektif. Saya ini reaksi pertama Saiful Jamil ada di sini. Reaksi pertamanya apa ini? Nah, ini tanggapan Saiful Jamil. Pertama loh ini kemudian minta maaf, dia mungkin udah dikasih tahu orang biar minta maaf mungkin ya. Tapi reaksi pertama biasanya itu adalah reaksi jujur atas sebenarnya dulu juga saya ada pro dan kontra gitu kan, cuma ya kayak gitu, saya tuh orangnya masa bodoh, lo ngomongin gue bodoh amat. Nah itu lagunya ngetren sekarang. Itu sebenarnya langkah-langkah saya dulu seperti itu. Jadi orang nyibir saya begini A, B, C, D, E, F, G, saya biarin aja. Biarkan mungkin ada yang nggak suka. Siapa tahu saya berdoa mudah-mudahan yang nggak suka jadi cinta gitu loh. Yang cinta makin cinta, itu tujuan saya seperti itulah. Ini ada dua kalimat yang bikin saya agak nyesek ini. Oh, tidak menghambat, paling gini, kadang-kadang kalau suka baca hater, jadi kadang-kadang cuma sesaat doang, sedetik. Oh, ada yang begitu, paling saya istighfar, saya jalan lagi, bismillah. Istighfar dan bismillah bagi saya itu sangat mengganggu atas reaksi dia. Iya, Bagi saya loh ya, bagi saya itu seakan-akan itu pro dan kontra dianggap biasa atas dia. bukan sekadar itu. Bagi saya yang saya tangkap adalah Saiful Jamil tidak merasa bersalah. Dari reaksi pertama dia Merasa tidak bersalah dan dia menganggap orang-orang yang mengkritiknya, misalnya orang-orang yang melawannya sebagai sesuatu yang haters. keliru. Dia merasa memosisikan dirinya sebagai yang benar. Itu penting, itu penting untuk memahami persoalan ini. Dia menganggap dirinya yang benar. Atas dorongan itulah, bawah sadar itu, maka terjadilah dia bebas dengan dikalungi bunga, dengan segala mobil citra, di live deh ya, yang menunjukkan bahwa dia benar. Ini yang kemudian dilawan oleh orang-orang yang melihat dia tidak benar. Nah, makanya sudahlah, hidup ini selalu harus dipahami dalam berbagai sisi. Jadi tahu diri. Tidak sederhana memahami kasus Saiful Jamil ini. Tidak bisa hanya dipahami dalam konteks kebudayaan. Ya. Dalam konteks psikologi juga kan. Jadi bahwa sadar Saiful Jamil ini
yang mengakibatkan dia juga melakukan pemuliaan atas dirinya. Jadi pemuliaan atas dirinya itu juga satu masalah yang akan dilawan oleh orang yang tidak melihat dia sebagai orang mulia. Paling saya istighfar, saya jalan lagi, bismillah. Itu pemuliaan atas dirinya, bahwa satu, dia menunjukkan dia mulia, dia religius, dia dekat dengan Tuhan, dan karena itu dia benar. Itu aku melakukan itu karena aku benar gitu loh. Jadi ini yang kemudian dilawan orang, bahwa kau melakukan seperti itu keliru besar karena kau melakukan kesalahan-kesalahan. Itu yang sejak awal saya sebut, setiap muncul citra akan muncul kontra citranya. Itu reaksi pertama yang saya sebut mungkin reaksi paling jujur ya. Reaksi pertama saya menilai paling jujur, Jumat 3 September. Nah ini hari Minggunya berubah karena setelah ada banyak petisi dan lain-lain. Saipul minta maaf. Ini di acara ngunduh mantu pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang disiarkan di televisi Antv. Ya udah masuk televisi. Saya Saipul Jamil ingin menyampaikan sebuah permohonan maaf kepada seluruh pemirsa di rumah. Mungkin ada kata-kata saya atau tindakan saya yang membuat para pemirsa di rumah kecewa. Saya sudah menebus kesalahan saya dalam penjara. Saya mohon bimbingannya, kasih sayangnya untuk saya menapaki hari-hari ke depan. Gak tahu ini baca atau gimana? Ya, itu terlambat. Ini setelah petisi banyak, setelah ada reaksi dari KPI setelah KPI kan juga diserang tuh. Ada reaksi suruh minta maaf, ini juga ada permintaan maaf ya. Ya permintaan maaf itu karena kita manusia pemaaf tentu akan diterima maaf itu. Tetapi ada satu persoalan, itu minta maaf yang semu juga, karena dia masih menunjukkan bahwa dirinya benar. Aku sudah sudah di penjara loh. Saya sudah menebus kesalahan saya dalam penjara. Itu yang saya katakan tidak sesederhana itu. Berarti saya udah suci dong, udah dicuci gitu. Betul. Seperti apakah penjara itu segala-galanya udah menyucikan orang, memistifikasi orang? Tidak bisa. Penjara hanyalah satu langkah. Ini permintaan maaf agar dia bisa show lagi gitu berarti. Pemanasan, saya minta maaf loh, saya udah di penjara, mohon bimbingannya ya. Iya. Ancang-ancang. Ya, orang boleh melakukan itu. Tapi apakah masyarakat kita juga masyarakat yang sebodoh itu dihapusi dengan cara-cara bukan dihapusin, dinina bobo dengan ungkapan maaf gitu. Karena udah sejak awal dia sudah menyatakan dirinya benar. Iya. Bahkan dalam permintaan maaf dia menunjukkan lagi, aku tuh udah benar. Saya sudah di penjara. Saya sudah menebus kesalahan. Ya, saya sudah menebus kesalahan saya dalam penjara. Ini sudah terlanjur Kak Tete. Kalau Kak Tete itu kami biasa memanggil beliau itu karena Mas Trianto Triwikromo itu bekannya kalau di kantor Mas Tete, kalau saya Kak Tete. Ya, sudah terlanjur. Kalau mau diperbaiki, apa yang harus diperbaiki Saipul Jamil, apa yang harus diperbaiki publik dan lembaga penyiaran, KPI, KPAI dan lain-lain. Kalau toh ini dianggap sebagai tadi kotak Pandora tadi, apa yang bisa kita perbaiki dari huru hara kayak gini? Ya, saya kira satu kata yang paling tepat untuk dilakukan adalah tiarap. Saipul Jamil saya kira perlu tiarap, perlu melakukan penjarakan terhadap persoalan
yang ia lontarkan hari-hari ini. Jangan tampil di televisi dulu. Saya kira antara lain sudah biar masyarakat tidak makin muak karena orang-orang yang melakukan kontra citra makin banyak. Masyarakat saya kira juga harus segera menyadari bahwa yang dilakukan dengan melakukan pengelu-eluan atau glorifikasi atau selebrasi terhadap ya, selebrasi terhadap Saiful Jamil juga saya kira berlebihan, karena sebaiknya tidak dilakukan, karena lagi-lagi melihat minimal ingat korbannya, kasusnya minimal ya. Berempati lah. Ini karena kasusnya adalah kasus pencabulan dan di bawah umur korupsi ya, korupsi betul. Nah, para penggaung termasuk televisi saya kira segera sadar bahwa viral bukan segala-galanya. Hakikat televisi sebagai media pendidikan itu perlu itu frekuensi publik loh, ya, ya, apalagi frekuensi publik tidak boleh digunakan sembarangan ya. Dan televisi sudah sering melakukan itu. Nah, semoga dengan ada persoalan ini mereka menyadari bahwa viral bukan segala-galanya, mendapat duit dari sesuatu yang kontroversial. Kalau sudah terlanjur taken kontrak, ada beberapa yang bisa melakukan mundur kan dari kontrak itu. Jangan cari pembenaran. Saya kira iya. Sambil saya kira kita semua menyadari bahwa siapapun bisa berikhtiar lebih baik, karena berikhtiar lebih baik itu juga menjadi jalan keluar untuk semua ya, untuk Saiful Jamil, untuk publik yang mengeluhkan maupun para penggaungnya. Ini pelajaran, karena kayaknya belum ada yang segila ini. Artis keluar masuk penjara, reaksinya nggak seperti ini. Ya betul. Ini pelajaran penting. Sekali lagi pelajaran penting bagi pelaku maupun penggaungnya. Dan ini menjadi kotak Pandora tadi, bahwa kita mempunyai persoalan yang luka sosial yang sangat dalam. Kita sedang sakit dan harus segera sembuh. Kita obati. Makasih Mas Trianto, waktunya jam 12:30 malam. Mas Trianto tadi minumnya mana? Itu kita tos dulu tuh. Oh, udah. Ngantuk banget. Ini bos yang baik hati ya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.